Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, panitia penyelenggara lomba yang saya hormati pula, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang membawa kita dari zaman naik unta hingga zaman naik kuda, dan yang pastinya yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Min hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Halo teman-teman, saya mau tanya nih, kalau sama orang tua itu harus menghormati atau enggak ya? Nah, betul sekali. Kita sebagai seorang anak harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua telah banyak berkorban untuk anaknya. Mulai dari seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, dengan beban berat yang dibawanya, ibu menjalaninya dengan ikhlas tanpa mengeluh. Kemudian seorang ayah, beliaulah yang mencari nafkah untuk keluarganya. Beliau rela bekerja panas-panasan di bawah terik matahari hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam syariat Islam, birrul walidain adalah kewajiban seorang anak. Lalu, bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka masih hidup? Kita jawab dengan isi kandungan surah Al-Isra ayat 23-24. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara jangan mengatakan uf yang menandakan keengganan atas perintah yang diberikan orang tua. Jangan membentak ataupun berkata kasar kepada mereka. Hendaklah berkata dengan perkataan yang sopan dan lemah lembut. Merendahlah di hadapannya, jangan sesekali bersikap sombong ataupun tinggi. Dan yang terakhir, mendoakan mereka. Teman-teman, kalian sudah hafal belum nih doa untuk kedua orang tua? Kalau sudah hafal, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini, dosa kedua orang tua hamba, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itulah bentuk berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka masih hidup. Di saat orang tua sudah tiada, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dijelaskan tentang suatu cerita. Berikut kisahnya. Pada suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang dari Bani Salimah. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku di saat mereka sudah tiada?"
Rasulullah pun menjawab, "Ya, tentu masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuamu di saat mereka sudah tiada, yaitu mendoakan mereka, meminta ampunan untuk mereka, menepati janji yang telah mereka ucapkan, menjalin silaturahmi dengan kerabat, dan memuliakan teman dekat mereka." Dari cerita tadi, kita tahu bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka sudah tiada. Intinya, berbakti kepada kedua orang tua adalah membuat mereka nyaman dan bahagia ketika berada di dekat kita. Janganlah sesekali kamu menampakkan kesedihan di hadapan mereka, karena pada hakikatnya orang tua akan merasa sedih jika melihat anaknya sedih, dan orang tua akan merasa senang jika melihat anaknya senang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.